Oke, saya menambahkan saja pada perkuliahan hari ini sebagai tambahan dari pemakalah tadi. Biasanya mediasi itu hal yang ditempuh dari turun temurun, maksudnya itu sudah cukup tua ya. Mediasi itu merupakan suatu penyelesaian masalah yang sudah cukup lama gitu ya. Dari nenek moyang terdahulu itu memang menggunakan cara-cara mediasi, kemudian turun ke kearifan-kearifan para raja-raja, kemudian para kepala-kepala adat, kepala-kepala suku, ke pemerintah gitu ya. Itu biasa memediasi. Nah, dalam perkantoran juga seperti itu ya, ada mediasi ya. Misalnya di perusahaan ada permasalahan, maka bisa turun tangan manajernya ya. Manajer perusahaan itu bisa turun tangan, tetapi ketika dalam mediasi ditempuh itu tidak bisa mengintervensi dan tidak bisa memenangkan satu pihak. Nah, meskipun dia manajer, kemudian ada permasalahan karyawan-karyawannya atau bawahannya atau rekan-rekan kerjanya, tapi manajer itu tidak bisa memberikan keputusan kepada salah satunya ya. Dia hanya memberikan mediasi, maksudnya itu ada solusi yang kira-kira diharapkan, tetapi bukan dia yang harus memaksakan solusi ya. Nanti mereka berdua atau pihak-pihak itu ya, bersengketa itu maupun perorangan, begitu juga dengan perkelompok ya. Nah, sama yang disampaikan Mas Bima tadi mengenai perkawinan, misalnya ada orang yang ingin bercerai, nah itu kan ada pihak yang ketiga ya netral. Jadi jangan yang menasehati itu orang yang mendukung perceraian ya, karena ingin menikahi ya, misalnya ya istrinya orang, nah itu bahaya itu ya. Itu tidak adil nanti cara menasehatinya, cuma mengkumpul saja nanti permasalahannya ya, nambah banyak masalah. Jadi perkawinan maupun organisasi atau perusahaan yang harus menjadi orang ketiga adalah orang yang netral. Tidak boleh ada keberpihakan, itu salah satu syaratnya untuk menjadi mediator. Oke. Nah, permasalahan di media sosial juga begitu, bisa diselesaikan. Itu perkembangan hari ini, perkembangan yang konflik di media sosial. Nah, itu kan harus dirumuskan mekanisme penyelesaiannya bagaimana. Nah, tentu menggunakan juga dengan cara-cara media sosial bisa ya, atau dipertemukan langsung kalau tidak bisa karena berjauhan, maka tugas dari manajemen konflik itu merumuskan bagaimana menyelesaikannya sesuai perkembangan hari ini. Nah, apa tujuan yang kira-kira mau dicapai dalam mata kuliah ini atau dalam percakapan-percakapan media sosial, terutama perbincangan tentang memediasi? Kalau istilah lainnya biasanya mengaudiensi ya, ada mengaudiensi itu, ada biasanya mahasiswa yang menuntut sesuatu, maka dia dimediasi itu kan untuk menemukan solusi. Nah, tujuannya mediasi itu fokus kepada masa depan itu, jangan terlalu larut ke masa yang lalu, masa yang sudah lewat, tapi mencari solusi untuk kebaikan masa depan bersama. Dan kontrol dikontrol itu secara baik, dan biaya yang kurang ya, karena tidak mesti diselesaikan di pengadilan atau tidak menggunakan terlalu banyak orang untuk menyelesaikan suatu permasalahan, tapi cukup dengan bertemu dengan 3 orang, perwakilan satu kelompok bisa. Kemudian ada orang ketiga. Kemudian fleksibel ya, dan pilihannya lebih banyak. Jadi alternatif itu sangat banyak yang bisa ditemukan. Ada banyak pilihan-pilihan. Beda mungkin ketika perkara itu masuk di pengadilan. Itu sudah bisa ditebak apa nanti hasilnya. Tapi ketika menggunakan mediasi, maka kemungkinan lain bisa terjadi. Ada banyak sekali solusi yang lain yang bisa ditemukan. Oke.
dan terutama itu mencari kepuasan bersama terhadap suatu hasil mediasi. Jadi ada orang yang memediasi itu dan keduanya merasa dimenangkan, menguntungkan itu ya. Sama-sama merasa puas atas persengketaan itu. Oke. Sama mungkin dengan pihak yang kira-kira ada konflik dalam rumah tangga seperti itu, kemudian dicampuri oleh orang lain, tapi ada orang ketiga yang netral, mungkin bisa imamnya di situ ya, atau kepala desanya mungkin didengar di situ. Akhirnya rujuk kembali, tidak jadi bercerai, ataukah sudah bercerai tapi ingin kembali dan sama-sama merasa dimenangkan ya, sama-sama tidak ada yang dirugikan. Kemudian mediator itu harus profesional gitu. Jadi bukan karena uang, bukan karena apa, memang karena dia diharapkan untuk menyelesaikan persoalan. Nah, jenis mediasi ada jenis-jenisnya ya. Pertama ada namanya mediator jaringan sosial. Seperti tadi saya katakan, contohnya tokoh agama ya, atau rekan kerja, tokoh masyarakat bisa diminta untuk memberikan solusi. Misalnya dalam satu masyarakat itu ada orang yang dipercayai, sesepuh misalnya. Ketika ada setiap desa mungkin ada orang yang didengarkan ya. Setiap kampung itu pasti ada orang-orang di situ yang kira-kira dia sangat dipercayai gitu ya, dan bisa ketika dia dipanggil itu bisa selesai masalahnya. Nabi Muhammad itu luar biasa dalam menerapkan mediasi. Ingat ketika sengketa antara suku dengan suku, ya, sama-sama ingin meletakkan sama-sama ingin yang meletakkan Hajar Aswad ya. Hajar Aswad itu kan bagaimana kecerdasan Nabi Muhammad itu sebagai seorang manusia yang cukup lincah dan cerdas, karena memang dari kecil dia sudah pandai bernegosiasi. Dimulai dari bernegosiasi dengan kambing ya, dari umur 7 tahun Muhammad itu sudah menggembleng dirinya untuk menjadi pemimpin masa depan. Itu bukan pemberian langsung dari Tuhan, tidak seperti itu ya. Dia harus susah payah mengurus kambing, dan hampir tidak ada binatang jinak yang diurus cukup susah kecuali kambing ya. Kambing itu susah sekali diurus, apalagi ratusan. Nah, Muhammad itu mengurus banyak sekali kambing. Nah, kalau kambing saja bisa diurus, ya manusia apalagi ya, yang bisa punya otak berpikir, bisa diajak ngobrol bersama ya. Itu jadi cara pemimpin begitu, dia digembleng oleh pamannya, digembleng oleh orang tuanya, ibunya, digembleng oleh pamannya, orang-orang terdekatnya untuk menjadi pemimpin masa depan. Mereka tidak tahu apakah jadi nabi kemudian hari, dia tidak punya pikiran seperti itu ya. Abu Thalib tidak sampai ke situ ya. Kecuali nanti di perjalanannya ketika berdagang, Nabi Muhammad bernegosiasi ke berbagai negara, itu baru ada Abu Hurairah ya, yang pendeta yang sudah menemukan di kitab sebelumnya bahwa itu akan tanda-tanda kenabian itu ada. Sebelum itu tidak ada yang prediksi, tapi digembleng untuk menjadi pemimpin. Jadi Muhammad begitu. Kemudian Nabi Muhammad sangat cerdas. Dalam bukunya Ahmad Mansur Surya Negara, Api Sejarah, jilid 1 dan jilid 2, dijelaskan sekitar 14 negara yang dikunjungi Nabi Muhammad berdagang sepanjang umur 12 tahun sampai 45 tahun. Jadi Nabi Muhammad itu sangat cerdas dan menguasai berbagai bahasa. Oke. Nah, bayangkan ketika hari ini ada orang yang punya saham ke 14 negara, kira-kira kayanya bagaimana? Kekayaannya, dan tidak mungkin tidak memiliki bahasa yang cukup. Karena bagaimana caranya mau berdagang ke negara orang ketika tidak punya bahasa? Artinya terbantahkan ketika Nabi Muhammad dikatakan ummi itu adalah bodoh, tidak bisa membaca. Itu tidak bisa diterima secara fakta-fakta sejarah. Jadi kita berbicara pada persoalan basis data dan menelusuri fakta-fakta sejarah bahwa ternyata jejak-jejak Muhammad sampai ke 14 negara berdagang itu menandakan dia adalah pebisnis ulu, dia ahli bahasa, artinya dia mampu menguasai banyak bahasa, dia jago bernegosiasi ya, bermediasi. Buktinya bisa dipercaya oleh Khadijah dengan tanpa modal yang banyak, itu bisa dipercayakan sekian miliaran yang harus dibawa ya, barang-barang untuk dijual. Oke.
Nah disitulah kehebatannya. Dan ketika Nabi Muhammad sebelum menjadi nabi, dia sudah menunjukkan sikapnya yang jago dalam bermediasi. Akhirnya supaya tidak ada yang dikalahkan dari suku ini yang sedang konflik terus menerus, maka diminta untuk diletakkan batu Hajar Aswad itu di atas kain putih, kemudian keempat ujungnya itu dipegang oleh masing-masing suku. Artinya sama-sama menang. Nah, itu namanya mediator yang luar biasa itu. Nah, jadi Nabi Muhammad tidak berpihak, meskipun dia punya suku tersendiri, tapi Nabi Muhammad tidak berpihak pada sukunya. Tidak berpihak pada suku yang terlalu besar atau yang agak kecil. Tapi Nabi Muhammad sangat netral dan dipercaya waktu itu. Masih anak muda. Lewat Muhammad, kamu dikenal sebagai orang yang adil. Coba selesaikan permasalahan ini. Ya, masing-masing suku ingin berlomba dan ingin memenangkan Hajar Aswad, siapa yang peletak pertama di situ. Ya, karena adu gengsi antar suku. Ya. Karena Nabi Muhammad memberikan solusi. Kalau begitu menang bersama saja. Ya. Gimana caranya? 4 sudutnya itu dipegang oleh masing-masing suku. Nah, setidaknya sama-sama menang. Itulah contoh yang luar biasa dalam dunia Islam yang mesti dikembangkan. Jadi tidak selamanya Barat yang mesti dijadikan rujukan. Meskipun itu sangat terbukti ya bagaimana orang-orang Barat menyelesaikan permasalahan dan teorinya, buku-buku yang kita baca diterjemahkan sampai ke Indonesia dan menjadi buku pegangan kuliah dan sebagainya. Tapi sebagai orang yang yakin atau UIN atau perguruan tinggi Islam, maka kita harus menemukan jejak-jejak kearifan ya, yang pernah diwariskan oleh para tokoh-tokoh terdahulu. Itu yang mesti kita gali. Nah, caranya dengan banyak membaca, banyak menelusuri sejarah, banyak meneliti, banyak membaca riset dan mencoba mengikuti perkembangan mutakhir. Jadi waktu saya SD Sanawiyah Madrasah dulu, pikiran kita masih dihinggapi bahwa Umi itu adalah orang yang bodoh, ya. Nabi Muhammad itu dalam keadaan tidak bisa membaca apa-apa. Ternyata terbantahkan ketika saya kuliah mencoba menelusuri jejak-jejak dan data-data historis. Ternyata itu terbantahkan, bukan Umi di situ adalah orang yang tidak bisa membaca, ya. Orang yang terbelakang, tidak mungkin. Nabi Muhammad itu sudah berkunjung ke 14 negara itu. Bagaimana kira-kira kekayaan bahasanya gitu ya. Oke, kemudian ada mediator otoritatif ya. Mediator otoritatif itu memiliki hubungan otoritas terhadap pihak yang konflik, seperti misalnya manajer, tapi tidak mengambil keputusan sepihak. Nah, kemudian ketiga mediator independen, mediator profesional ya, maksudnya orang ketiga itu bukan dari golongan siapa-siapa ya, bukan dari golongan tertentu, tapi memang orang-orang asing, orang luar, tapi dipercaya untuk menyelesaikan persoalan gitu. Nah, persyaratan menjadi mediator ya, persyaratan mediasi itu kualitas mediatornya itu seperti tadi saya katakan minimal punya sertifikat atau ijazah, pernah kuliah komunikasi, pernah menerima materi manajemen konflik itu, atau jurusan hukum atau jurusan psikologi. Oke, standar di negara-negara maju seperti itu, punya pengalaman dalam dunia perkuliahan, kemudian punya pengetahuan yang cukup luas. Contoh misalnya ketika menyelesaikan persoalan perkawinan, maka dia menggunakan undang-undang perkawinan gitu ya. Jadi jangan menyelesaikan persoalan perkawinan yang diundang untuk memediasi orang yang tidak ngerti perkawinan, ngertinya politik gitu kan. Itu juga masalah ya. Nah, persoalan politik juga begitu, persengketaan dalam politik yang diundang orang yang memang hebat dalam memediasi politik, bukan penghulu. Ya, itu juga keliru ya, kecuali penghulunya yang jago politik ya. Jangan penghulu yang bapak kan ahli orang arif bijaksana ya, coba selesaikan ini persengketaan Jokowi Prabowo. Itu tidak bisa itu. itu bukan wilayahnya ya. Nanti diberikan dalil-dalil tentang bagaimana cara malam pertama dan sebagainya. Itu karena bukan orang yang tepat ya. Makanya mediator itu harus orang yang tepat gitu. Memiliki jiwa kepemimpinan. Jadi maksudnya memiliki jiwa kepemimpinan, mampu mempengaruhi orang. Jadi tidak sembarangan orang yang memediasi itu, tapi ketika mampu mempertemukan orang, tapi dia bisa mempengaruhi cara berbicara dan sebagainya, dan punya empati ya. Kemudian ada proses mediasi
mengidentifikasi ya kebutuhan atau masalah waktu itu ya, masalah diidentifikasi. Kemudian pemetaan konflik dipetakan itu, identifikasi pihak yang terlibat dan apa penyebabnya, itu kira-kira ya. Kemudian bagian terakhir arbitrasi itu termasuk resolusi perselisihan yang cukup alternatif menggunakan arbitrasi seperti yang kita tadi sudah diskusikan, karena cukup murah. Oke. Nah, biasanya lebih banyak digunakan oleh para pengusaha-pengusaha ya. Arbitrasi itu ada persengketaan dari segi perdagangan ya, misalnya pengusaha-pengusaha lokal sama lokal atau pengusaha lokal dengan luar negeri dan sebagainya, itu biasa diselesaikan dengan arbitrasi. Oke. Nanti saya share juga materi-materinya di grup supaya bisa dipelajari temannya yang belum hadir. Sekarang jam berapa? Ya? Ya? Oke, 8.30. Bentar lagi kita selesaikan. Oke. Nah, itu tadi yang dijelaskan pemakala juga, bahwa cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum ya, yang didasarkan pada perjanjian arbitrasi. Nah, syarat jadi arbiter itu cakap melakukan tindakan hukum ya, jadi tetap mengerti tentang hukum meskipun bukan masuk pada wilayah peradilan, dan tidak punya hubungan keluarga. Bagusnya tidak punya hubungan keluarga karena nanti dikhawatirkan memihak gitu. Termasuk tidak punya kepentingan finansial, supaya dia tangguh dan kokoh ketika ingin diberikan sugukan ya, atau diberikan hadiah gitu ya. Hadiah dalam satu tempat kecil tapi isinya banyak sekali ya, isinya bermakna. Itu bahaya kalau orang yang mengejar materi, wah itu diterima semua ya. Nah, jadi itu syaratnya menjadi orang yang arbiter itu memang punya prinsip, punya keteguhan. Kalau dalam Islam disebut sebagai orang yang istiqomah ya, orang yang beriman, beristiqomah. Pokoknya dia hanya menjalankan kebenaran dan tidak terlalu peduli dengan bukan orientasi uang. Tapi kalau dikasih diterima saja ya. Tapi bukan itu orientasi. Okay. Tidak punya ya, punya pengalaman di bidangnya. Kalau di negara-negara maju minimal 15 tahun pengalamannya itu kemudian bisa digunakan ya. Oke, mungkin seperti itu pada pertemuan hari ini. Nanti dilanjutkan percakapannya di media ya, menggunakan online sebagainya. Cukup sekian. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.